Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar tematik bersama-sama. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tema 3B, subtema kedua, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pesan yang terdapat dalam sebuah cerita atau sebuah dongeng. Kemarin pada subtema ke-1 kita sudah belajar tentang dongeng ya. Hari ini kita masih belajar tentang dongeng. Tapi di dalam dongeng kita harus mengetahui apa pesan yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Nah, anak-anak masih ingatkah dongeng itu apa? Bu Guru ulas lagi ya. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Nah, ada dongeng tentang manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kemudian dongeng juga merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, anak-anak, fungsi dongeng itu sendiri adalah untuk hiburan ya. Nah, dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, yuk kita simak sama-sama ya kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itulah tadi kisah semut dan merpati, sudah kita simak bersama ya. Nah, kira-kira inti cerita dari dongeng tersebut apa ya? Ada yang tahu? Nah, ternyata inti cerita dari kisah semut dan merpati adalah tentang sikap saling tolong-menolong. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tokohnya siapa, kemudian penokohan
atau watak atau sifat dari kisah Semut dan Merpati, kemudian latarnya serta pesannya apa yang terdapat di dalam kisah Semut dan Merpati tadi. Yang pertama yaitu tokoh. Nah, kira-kira dari kisah Semut dan Merpati siapakah tokohnya ya? Nah, sudah jelas ya, tokohnya adalah Semut dan Merpati. Yang kedua yaitu penokohan atau watak atau sifat. Nah, sifat Semut dan Merpati itu seperti apa ya? Nah, ternyata semut itu sifatnya atau wataknya baik dan suka menolong merpati. Nah, kemudian merpati sifatnya adalah baik dan membalas budi dari seekor semut yang menolongnya. Nah, anak-anak, sekarang yang ketiga yaitu latar. Latar itu tempat ya. Latar tempatnya yaitu di hutan. Nah, kemudian latar waktunya itu pada siang hari. Nah, yang keempat yaitu pesan atau amanat atau pelajaran. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Semut dan Merpati tadi? Nah, pesan atau amanatnya apa ya? Nah, pesan atau amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Semut dan Merpati tadi adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Nah, karena kebaikan yang kita lakukan, pasti suatu saat kita akan mendapat balasan kebaikan pula. Nah, itu adalah pesan dari kisah Semut dan Merpati. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, nah sekarang Bu Guru akan menyimpulkan bahwa setiap dongeng atau setiap cerita itu pasti ada pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, untuk tugas hari ini adalah kalian mencari sebuah cerita atau dongeng, boleh dari buku paket tematik di 3B, subtema 1 atau subtema 2, atau mungkin kalian di rumah punya buku cerita dongeng yang lain. Silahkan mencari salah satu dongeng ya, pilih salah satu, kemudian baca dengan baik, dicermati isi dongengnya, dan tugasnya adalah kalian menulis tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, latarnya di mana, dan pesannya apa. Silahkan kalian ditulis di buku tulis, nanti dilaporkan ke ibu guru kalian masing-masing. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.